Ketika tahun 1096 sampai 1099 penaklukan Yerusalem itu, ternyata di sana ada Syiah. Gitu. Jadi dia sebagaimana pencongkelan Hajar Aswad oleh pasukan Syiah juga, bertahun-tahun Hajar Aswad nggak ada di situ. Tawaf doang kagak ada cium Hajar Aswad bertahun-tahun. Pernah juga terjadi tidak boleh berangkat haji, ya seperti sekarang. Lah ini netizen nggak berangkat haji yang disalahin Jokowi, kan kurang ajar. Nggak boleh saudara. Ketika saya bela, wah sekarang saya kalau belain Jokowi, bahlul banget sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya bilang, saya bukan belain. Kalau cuma Indonesia yang tidak boleh berangkat haji itu barangkali salah pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk baginda tercinta tersayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita hari ini mengambil esensi dari perang salib 1. Esensinya adalah perang itu dibalas. Bapak Ibu sekalian, esensinya adalah perang itu dibalas oleh umat Islam. Ya, perang itu dibalas oleh umat Islam. Siapa yang balas? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di mana balasnya? Di tempat pembunuhan terhadap umat Islam di Yerusalem. Ingat pembantaian tahun 1096 sampai 1099 pembantaian itu, dan kemudian penguasaan atas tanah Yerusalem. Ya, 1099 berarti 1100 mulainya. Dikuasai total. Umat Islam, nggak bisa ada, harus pindah agamanya. Kalau nggak mati dibunuh. Dan ini bukan rahasia umum, ada di buku sejarah manapun yang kita bisa baca. Dan bukan cuma tahun 1100 kejadiannya, sampai tahun 1500 sampai tahun 1600. Sampai tahun 2019. Di lokasi yang berbeda, oleh orang yang berbeda. Di Burma, ya kan, di Filipina, di bagian tertentu tentunya, bukan semua, ya, oleh pihak tertentu juga, gitu ya. Tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh. Ya, siapa yang bersalah dalam Islam dia, bukan harus seluruh komunitasnya, tidak boleh, begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, di tahun itu umat Islam berada dalam suasana yang sangat mencekam. Bagaimana nggak mencekam? Harus keluar, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak istrinya. Kalau nggak diam di situ. Kalau diam di situ mati dibunuh. Buat selamatin diri, masuk pindah agama, selamat. Ya, pindah agama sehingga apa? Dia mengaku menyesal, mengaku bersalah, pindah agama, selamat. Ikut ibadah di tempatnya, selamat. Nah, ini keluar daripada jalur istiqomah. Keluar daripada jalur istiqomah, bukan cuma keluar kafir, murtad. Kenapa? Karena keluar dari Islam. Tapi Ustadz, hatinya tidak. Nah, lain lagi tuh urusannya. Lain lagi urusannya, dia kuat apa enggak gitu. Hanya soal iman, belum murtad. Siapa yang terjadi begitu? Ammar bin Yasir. Ya. Sayyidina Ammar bin Yasir itu ketahuan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kafir Quraisy. Apa yang terjadi dengannya? Penculikan.
penculikan, penyiksaan juga kepada ibu dan bapaknya, karena dia belum menikah. Kalau dia nikah barangkali keluarganya. Ibu dan bapaknya, ibu dan bapaknya juga disiksa. Nah, Ammar bin Yasir ini nggak sanggup melihat Yasir, ayahnya, melihat ibunya Sumayyah disiksa sedemikian rupa. Ayahnya digeret lehernya kayak tiang bendera. Ayah kita kayak begitu bagaimana coba? Coba yang antum bayangin dulu. Ayah antum begitu. Dia tua, keriput, kurus, geret. Ibunya ditarik dengan 4 ekor kuda. Tambangnya dimulurin sehingga kudanya bisa lari dengan sangat kencangnya. Begitu kencangnya, ya, di 4 penjuru, 1 di tangan dengan tali yang panjang, 1 tangan kiri dengan tali yang panjang, dan 2 kaki kanan kaki kiri dengan tali yang panjang. Kudanya ditunggangin, dipecut sekencang-kencangnya, dicambuk sekencang-kencangnya, karena dulu belum ada mobil. Dan kemudian kuda itu berlari sekencang-kencang itu. Rasa sakitnya kayak apa ketika tangannya putus dan kakinya putus, dan disaksikan oleh Ammar bin Yasir dengan mata kepalanya. Jangan bilang kok lemah iman, jangan, kita nggak kuat yang kayak begitu, jangan, nggak kuat kita yang kayak begitu. Lalu Ammar bin Yasir teriak, "Lat, Hubbal, Hubbal." Hubbal itu mengaku Tuhan gitu loh. Kan mesti la ilaha illallah. Awalnya sebut Hubbal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hubbal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Rupanya tahu nih kelemahannya, cintanya sama orang tua luar biasa, maka orang tuanya digituin. Pada waktu ayahnya digeret seperti tiang bendera, seperti digantung tapi ada tiangnya, itu dia masih sanggup. Hubbal, enggak, dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ketika ibunya sudah mulai menjerit, dia teriak Hubbal, Hubbal. Dia enggak teriak lagi la ilaha illallah, dia enggak sebut lagi Muhammad Rasulullah. Dan ketika dua kaki ibunya putus dan 2 tangan ibunya putus dan masih menggelepar dengan darah yang luar biasa, dan ibunya hanya tinggal kepala dan badan, ya Rabb, begitulah perjuangan dari para sahabat yang menegakkan kalimat Islam. Begitulah perjuangan mereka dalam menegakkan la ilaha illallah. Kita mah belum seberapa, kita belum seberapa, tak jauh. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tatkala melihat ibunya demikian, maka Ammar bin Yasir mengucap Hubbal, Hubbal. Kemudian yang terjadi, ibunya wafat dalam keadaan syahid, ayahnya pun wafat dalam keadaan syahid. Inilah syahid pertama dalam Islam di periode Nabi Muhammad SAW. Kepada jamaah Ittihad pasti memahami kata-kata saya, syahid pertama dalam Islam di periode Nabi Muhammad SAW. Karena Islam bukan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad, dan bukan hanya Nabi Muhammad yang bawa Islam. Itu sudah dipahami semua. Periode syahid di masa Nabi Isa, ya para murid-muridnya yang setia. Zaman syahid di zaman Nabi Yahya, ya dirinya sendiri. Zaman syahid di Nabi Zakaria, ya dirinya sendiri. Gitu. Zaman syahid di masa Nabi Musa, orang-orang yang Bani Israel. Bani Israel mati syahid, Pak. Yang mati di zaman itu syahid. Kenapa? Karena dia orang yang berjuang pasti. Jangan alergi dengan kata-kata Bani Israel. Belakangan banyak yang membangkang, iya, gitu. Tapi yang taat, iya, ada juga. Ya, surat Yunus mulai dibaca ayat yang ke-84 sampai 91. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu juga periode syahid di masa Nabi Ibrahim ada. Nah, saya bilang tadi periode syahid di zaman Nabi Muhammad pertama kali diterima oleh keluarga Ammar bin Yasir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, ini keluarga Ammar bin Yasir fil jannah, di surganya Allah. Mudah-mudahan
kita bisa duduk bercengkrama dengan Ammar bin Yasir di surga. Mudah-mudahan kita bisa mendengar cerita langsung darinya di surga. Kita pengen dengar cerita, wahai Bunda Sumayyah, apa yang terjadi dulu dengan dua tanganmu dan dua kakimu? Kita dengar dia cerita. Kafir Quraisy telah menarikku, padahal aku hidup cuma 62 tahun, dan sekarang hidup selama ribuan tahun, jutaan tahun yang tidak terhingga. Lihatlah orang kafir Quraisy itu, dia sedang berada di neraka jahanam, abadan selamanya. Kurang lebih kayak begitu obrolan kita insyaallah dengan keluarga Ammar bin Yasir di hari kiamat nanti, bila kita istiqomah. Dan jamaah sekalian, apa yang terjadi dengan Ammar bin Yasir berikutnya? Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nangis sejadi-jadinya karena menyebut kata Hubal, tidak mau menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maaf, saya koreksi, bukan tidak mau, takut dan berharap kalau dia nyebut Hubal, bapak ibunya tak dibunuh. Tapi bapak ibunya pun dibunuh. Jadinya apa yang terjadi? Yang terjadi tidak murtad, tidak kafir karena betul-betul terpaksa. Justru ketika itu terjadi, Bilal bin Rabah membisikkan firman Allah, tentu diperintahkan oleh Nabi, ke telinga Ammar bin Yasir. Bilal yang menenteramkan hati Ammar bin Yasir dengan kata-kata la yukallifullahu nafsan illa. Allah nggak akan memberikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Beban itu terlalu berat oleh Ammar bin Yasir. Beban itu terlalu menyakitkan bagi Ammar bin Yasir. Dan ketika itu Ammar bin Yasir mengucap, dan ini tidak tergolong kafir atau tidak tergolong murtad. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, dalil ini perlu kita pegang. Jangan kita sebentar-sebentar ngecap teman kita kafir. Kafir loh, murtad itu. Jangan, saudara. Cikal bakal penghinaan kafir dan murtad itu diawali dengan menghina bid'ah. Awalnya itu begitu, bid'ah lo, lama-lama nggak sesuai sunnah, lama-lama lo ingkar sama Nabi, lama-lama kafir. Itu urutan-urutan dalam menjustifikasi. Sudahlah, hentikanlah. Jangan pernah la tasuku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah merasa suci dirimu sendiri, jangan. Wallahu a'lamu bimanittaqo. Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Maka itu mulai dari sekarang teman-teman sekalian, supaya hidup kita mudah, gampang dan ringan, doakan saja orang di depan Anda. Udah beres. Bener beres. Coba siapa di depan Anda ini, doain, udah selesai. Insya Allah hidup kita mudah, ringan. Dan saya mau ngasih tips kepada teman-teman sekalian ini, kepada sahabat-sahabat sekalian, mobil khusus di sosial media. Nah, ini boleh dipotong nih, kata-kata ini pas di sini, ya. Nih begini. Ketika Anda keluar rumah, 10 detik pertama, begitu keluar rumah nih, tek, lihat tukang beling. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini hidupnya bahagia dan banyak duit. 2.000, 5.000. Lihat toko tutup. Ya Allah, mudah-mudahan tokonya laris ntar kalau buka. Deh gitu doang. Lihat supir taksi masih mangkal semuanya. Ya Allah, berikan mereka penumpang ya Allah, untuk orang-orang yang dia cintai, untuk keluarganya. Selesai udah, betul. Cakep banget seperti itu. Lebih hebat lagi dari bangun tidur, buka mata, celek, hari ini siapa yang gue bantu ya? Hari ini siapa yang gue bantu? Tukang somai tuh depan rumah tuh gitu. Si ini tuh gitu. Hari ini siapa ya? Itu dia. Coba lakukan itu. Dan lihat, saksikan perubahan apa yang terjadi pada hidup Anda. Pada hidup kita apa yang terjadi perubahannya. Tolong buktikan dulu. Nanti cerita. Janji Indonesia pun lebih damai, lebih tenang. Ini ngelihat ini maki-maki, ngelihat ini maki-maki. Ya Allah ya Rabb.
Cukuplah, udahan ya, udahan. Doain aja semua. Itu orang gemuk banget, jangan bilang udah tuh makannya banyak tuh pasti itu. Jangan, udah cukup. Cukup, bilang aja mudah-mudahan Allah beri kesehatan buatnya. Udah kelar. Lihat orang tinggi, kurus, hitam, yang listrik ke orang itu, ya Allah. Cukup. Mudah-mudahan jodohnya gampang, mudah-mudahan Allah mudahkan. Udah gitu aja. Lihat di TV orang pelit, jahat, korupsi, biar mampus lo, nggak usah. Itu zaman dulu itu terlah, tinggalin yang begitu. Mudah-mudahan habis ini dia berbuat baik. Dah selesai, benar selesai. Coba deh lakukan itu, enak, nikmat, sedap, lezat, gitu ya. Apalagi menghina etnis, aduh, jangan, haram ya akhi. Anda menghina Allah Subhanahu wa taala, matanya sipit, wah nggak bisa, itu buatan Allah Subhanahu wa taala. Hidungnya mancung tuh, wah kadrun nih, la haula wala quwata illa billah. Nggak usah, cukup, hentikan. Nanti merembet ke hina sono, hina sini, akhirnya saling hina. Hentikan itu semua. Insyaallah siap ya. Baik, saudara, yang terjadi pada masa Ammar bin Yasir terjadi pada tahun 1100. Itulah masa perang salib. Sampai 1187. 87 tahun. 87 tahun. Dua generasi itu. Kalau satu generasi enggak deh, dua generasi. Ya. Yang baru lahir tengah-tengah kena. Misalnya yang umur satu orang atau lahir 1 tahun kan 1 tahun belum. Misalnya umur yang 10 tahun kena itu di umur 100 10 tahun. Dia ngerasakan dari umurnya 10 tahun sampai umurnya 97 tahun. Atau ya tahun 1187. Coba bayangkan itu. Mestinya ketika ketika kalau ini beda, bukan Ammar bin Yasir. Tapi umat Islam yang tinggal di Palestina. Umat Islam yang tinggal di situ. Siapa dia? Banyak daripada sahabat Nabi keturunannya, yaitu keturunan Abdurrahman bin Auf, keturunan Abu Musa al-Asy'ari, keturunan Abu Ayyub al-Ansari. Ustaz tahu dari mana? Kan aneh kesana, banyak makamnya, banyak kuburannya. Dan aneh ketemu, selamat, pelukan dengan cicit daripada Abu Ayyub al-Ansari. Cicit berarti bukan langsung cicit. Cicit. Ya, namanya al-Ansari. Coba. Anda ketemu sama orang yang nama belakangnya Jarrah, Ibnu Jarrah. Dan dia punya nasabnya dia sampai sahabat Nabi Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ya, itu. Anda ketemu dengan Abdullah al-Ansari. Dia punya nasab, dia punya jalur dari Abu Ayyub al-Ansari. Yang dimana Nabi Muhammad pada waktu di Madinah tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Dan kemudian dia hijrah ke Palestina, tinggal di Yerusalem. Nah, orang-orang itu yang dibantai. Orang-orang itu yang dihinakan. Masya Allah, la ilaha illa anta, astaghfirullah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang-orang itu yang dirusak akibat perang salib 1. Marah nggak tuh umat Islam? Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dalam situasi yang luar biasa. Mereka gabungan dari 8 negara kalau sekarang. Umat Islam lagi tenang, lagi damai, hidup berdampingan. Di sana ada orang Nasrani sebelumnya tinggal bersama atas perjanjian Wa'dul Umayyah tahun 636 maaf 646 Umar wafat. 636 Wa'dul Umayyah ditandatangani oleh Umar bin Khattab. Sebelah kanan ditandatangani oleh Amr bin As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amr bin As, Muawiyah, Khalid bin Walid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelah kanan 4 tanda tangan, sebelah ini Umar bin Khattab tanda tangan. Makanya Pak berangkat biar bisa lihat yang kayak begitu.
Kan kita bisa pegang itu, ya Allah ini dibuat oleh Umar bin Khattab walaupun duplikatnya. Ya Allah ini dibuat oleh Umar bin Khattab. Betapa hebatnya Umar bin Khattab membuat. Lihat, gereja nggak boleh dirusak, sinagog nggak boleh dirusak. Lihat Umar bin Khattab, lihat, pendeta nggak boleh diganggu, orang Kristen, orang Yahudi, orang Kristen terutama ya nggak boleh diganggu, ini nggak boleh disentuh. Coba lihat teman-teman Islam itu, Masya Allah, itu dipegang kokoh oleh orang, bertahan dari mulai 636 sampai 1096 tepatnya. Nah bertahan tuh selama itu, hidup tenang, akur, damai, kompak di bawah pemerintahan Islam atas perintah Sayyidina Umar bin Khattab. Masa berganti masa, mulai 636 400 tahunan, 500 tahun sampai 1096, dari 436 636. Disitulah tuh 636 sampai 1096 itu tenang. Datang kok jadi marah, padahal kan selama ini diperlakukan dengan sama, padahal selama ini diperlakukan dengan adil, padahal selama ini diperlakukan dengan bijak, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini dengan belajar sejarah kita kudu tahu, bukan jadi dendam, nggak baik begitu. Tolong ini jangan dipotong ini rekamannya, justru ini harus disebarluaskan, bukan jadi dendam. Dengan belajar ini kita tahu watak Islam yang sesungguhnya, yaitu penebar kasih sayang, penebar kedamaian, penebar ketentraman. Maka kalau ada umat Islam yang menebar kegaduhan, dipertanyakan dia. Kalau ada umat Islam yang menebar teror, dipertanyakan dia. Ini kalau saya ngomong begini, pasti di netizen nih lagi bilang, wah Ustaz sendiri, ya Allah, kita mah damai, ente yang rusuh gitu loh. 212 tuh kurang damai apa? Sampai dipuji-puji oleh Presiden Jokowi di depan para investor dari Australia. Ini apa kalau bukan prestasi? 212 itu prestasi, dipuji-puji oleh Pak Jokowi, itu mestinya dihadiri oleh presiden dan menteri. Ini prestasi, saudara. Kenapa sekarang jadi terhina? Itulah jahatnya framing, jahatnya sosial media yang terus nyecer, akhirnya terpola dari kita. 212 ya, 212 ya, terus begitu. Udah, kenapa jadi jahat? Ini prestasi, gitu loh. Ya Rob, astagfirullahaladzim. Udah pastilah pembenci 212 kita tahulah siapa. Pemerintah mah enggak, ya. Pak Tito Kapolri ngasih sambutan, ya. Menteri-menteri hadir, Menko pada hadir, Presiden pada hadir. Deh, jangan jadi 212, jangan dikambing hitamkan, saudara. Sampai saat ini saya masih berstatus sebagai juru bicara PA212, ya, dan ketua 2 PA212. Tujuannya apa? Ya meluruskan sejarah. Karena kita tahu rapat dari awal buat apa, kita tahu. Rapat pertama di mana, kedua di mana, ketiga di mana, keempat di mana, turunnya bagaimana kita tahu. Nggak ada sedikit pun untuk merusuhkan, enggak. Bahkan kita waspadai. Saya yang di Istiqlal tuh sebelum berangkat tuh jangan lupa bawa kantong sampah, gitu-gitu loh. Bawa kantong sampah, siapkan kantong sampah, angkat semua yang berserakan. Selalu kita begitu. Tidak ada ini, nggak ada apalagi, nggak boleh bawa bendera, nggak boleh bawa ini, semua kita ngomongin semua. Saksinya ada dong videonya itu. Pasti yang waktu banyak tuh yang merekam itu. Cuman karena mungkin diantaranya yang merekam itu nggak baik hatinya, jadi nggak disebarkan. Yang disebarkan ketika terjadi penembakan, begitu saudara. Jadi kerusuhan dan pembakaran dan injak-injak. Yang diinjak cuma segitu. Luasnya berapa hektar? Yang diinjak berapa biji? Yang disorot media yang mana? Yang diinjak. Yang hadir berapa banyak? Yang surat media berapa? 80.000. Mukelo jauh deket Goraup. Masa 80.000 orang segitu? Google aja ngitung udah berapa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan belajar sejarah ini kita bisa tahu, oh begitu watak Islam yang sebenarnya. Lah kalau nggak belajar sejarah dari mana? Kalau nggak belajar sejarah dari mana? Cara memahami Al-Quranul Karim
dari hadis Nabi Muhammad SAW. Cara mengerti dari hadis Nabi Muhammad SAW dari bagaimana praktek sahabat. Karena itu sebaik-baik orang yang mempraktekkan Quran dan hadis. Dan Umar bin Khattab praktekin kayak begitu. Jangan ganggu orang yang Kristen. Itu perintah Umar bin Khattab. Jangan ganggu gereja. Itu perintah Umar bin Khattab. Ini kalau saya ngomong begini sosial media, ya sekarang aja ngomong begini baru deh ya. Saya tantang, saya bilang kalau saya menemukan saya yang ini, saya tantang sekali lagi di sosial media, kalau ada kata-kata saya yang menghina agama lain atau suku lain, saya bayar 1 miliar tunai. Tapi kalau nggak ada, lu yang bayar gue. Oh nggak begitu, deal sebelumnya dulu bikin janji. Jangan langsung ujuk-ujuk, nggak, bikin janji dulu kalau berani. Coba, enak aja. Dari zaman dulu kita ngomong kayak begini. Wallahi wabillah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dari zaman dulu ngomong begini. Kenapa tiba-tiba dikatain ini pemecah belah, penghina agama orang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Busuk mulut ini kalau menghina agama orang atau menghina orang gara-gara mata, hidung dan sebagainya. Ini ciptaan Allah, kenapa dihina? Kalau karena suku, karena apa? Naudzubillah summa naudzubillah. Ini makanya belajar sejarah biar kita tahu begitu penerapan Islam yang diterapkan oleh para orang yang paling paham dengan hadis itu sahabat Nabi. Dan orang yang paling paham dengan Quran itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ketika ada orang Yahudi ngeludahin dia dan kemudian sakit, nggak disyukurin, tapi dibalas dengan kebaikan. Ketika ada orang nimpukin dia berdarah-darah, maka yang dilakukan didoain. Dan gak pernah keluar dari mulutnya memaki-maki Abu Jahal, Abu Lahab, selain doa kebaikan. Kenapa? Karena ngikutin Nabi sebelumnya dong. Tidak pernah dari mulut Nabi Musa memaki-maki Fir'aun. Kok Nabi Musa begitu? Mengikuti pendahulunya dong. Tidak pernah keluar dari mulut Nabi Ibrahim memaki-maki Namrud. Bahkan adanya doa. Begitulah kita belajar sejarah. Maka Umar bin Khattab menuliskan itu. Lah kok pembalasannya kok sadis banget. Berbulan-bulan, ini belum panjang. Ntar pertemuan berikutnya lihat sampai saya cerita betapa jijiknya Genghis Khan, Kubilai Khan, betapa mengerikan yang dia lakukan. Dan itu sudah masuk abad 14, 1400, 1500, 1600. Lihat apa yang dia lakukan. Bagaimana sungai Efrat dan sungai Tigris, ntar saya gambarin luasnya kayak apa di video. Berbulan-bulan berwarna merah darah. Bagaimana nyeberang dari sisi kiri sisi kanan, bikin jembatannya dari tubuh manusia, saking begitu banyaknya, dicampur dengan buku-buku yang ditemukan oleh umat Islam di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Saking apa? Saking begitu numpuknya. Bagaimana tuh sungai terbendung gara-gara potongan kepala manusia yang dipenggal oleh Genghis Khan dan Kubilai Khan. Belum sampai situ. Kita masih perang ini dulu. Ntar nyerempet masuk ke Wali Songo. Begitu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, itulah yang kejadian di perang-perang itu. Dan begitu bengisnya, tiba-tiba muncul dari Tirkit, sebuah tempat bagian di Irak, ya, tempat asal Saddam Hussein, seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Muncul dia pelajari lebih dulu. Saya baca berulang kali baru saya paham kenapa dia nggak nyerang langsung ya. Kenapa yang dia serang Bani Fatimiyah dulu ya, yang notabene dia adalah Muslim. Kenapa? Ternyata saya menemukan sesuatu.
Apa yang terjadi ketika tahun 1096 sampai 1099 penaklukan Yerusalem itu, ternyata di sana ada Syiah gitu. Jadi dia sebagaimana pencongkelan Hajar Aswad oleh pasukan Syiah juga, bertahun-tahun Hajar Aswad nggak ada di situ. Tawaf doang kagak ada cium Hajar Aswad bertahun-tahun. Pernah juga terjadi tidak boleh berangkat haji, ya seperti sekarang. Lah ini netizen nggak berangkat haji yang disalahin Jokowi, kan kurang ajar. Nggak boleh saudara. Ketika saya bela, wah sekarang saya kalau belain Jokowi, bahlul banget sih. Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya bilang, saya bukan belain. Kalau cuma Indonesia yang tidak boleh berangkat haji itu barangkali salah pemerintah. Ini seluruh dunia. Bagaimana kalau dilosin? Bagaimana semua datang ke situ dari seluruh negara? Ada satu aja di situ yang kena COVID-19. Kemudian kena 2, 3, 4. Kemudian kena berorang-orang. Kemudian dia 14 hari kan inkubasi. Kemudian dia pulang ke negaranya masing-masing. Maka di Indonesia kena, di Filipina, di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand semua kena. Maka itu kebijakan Mekah kita hormatin untuk jangan haji dulu. Tiba-tiba Indonesia juga mengumumkan tidak juga berangkat haji. Tiba-tiba disalahin. Baru pemerintah ini, emang pemerintah zalim, emang togut nggak boleh berangkat haji. La ilaha illallah. Kenapa pemerintah yang disalahin? Wahai cerdaslah jamaah sekalian, jangan tebarkan kebencian, jangan tebarkan permusuhan. Astagfirullahalazim. Ini saya baca di net. Saya bela, saya dimaki-maki. Gua sekarang belain la ilaha illallah. Kenapa lu? Dengan gue minum ajwa ada sekalian biar sehat. Adem lagi. Enggak, kita berhadapan dengan netizen itu, ya Allah ya Rabbi. Dalam hal ini pemerintah betul mengantisipasi. Gitu. Ini baru tahun ini haji nggak ada. Ini pemerintah yang zalim, yang togut, yang biadab, yang ya Allah ya Rabbi. Jangan lo potong ya, kalau lo potong gitu bahaya ini gitu. Ini main potong aja nih Pak Haikal ngatain pemerintah. Untuk antisipasi betul langkah itu ya, kalau umpamanya itu ada dan satu kena, sedunia itu kena, maka etnisnya Indonesia ini bukan Indonesia, dunia ini akan terjadi kematian yang sangat mengerikan. Apalagi makin belum tenang kita, belum sampai puncaknya masih naik terus. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Allah lindungi negara kita, amin ya Allah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Syiah berada di balik membantu 8 negara itu melakukan penyerangan terhadap umat Islam di Yerusalem karena Sunni gitu. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang diberantas tidak langsung ke Yerusalem, ke Palestina, tapi kemana dulu? Bani Fatimiyah dulu. Karena dengkinya umat Islam bagian dari 5 musuh umat Islam. Nomor 1, orang kafir yang menyerang dong, orang munafik yang menipunya, orang muslim yang membencinya, syaitan yang mengganggunya. Saya lupa, tapi nomor 1 itu pasti itu orang mukmin yang membencinya, orang muslim yang membencinya. Itu 5. Nanti kita lihat hadisnya, saya nggak hafal tuh. 5 halangan untuk umat Islam itu. Nomor 1 itu orang mukmin yang membenci, orang muslim yang mendengkinya. Ya, biar gimana juga Syiah yang mengaku muslim akan menjadi hambatan. Entar penyerangan bocor bagaimana, entar kekuatan bocor bagaimana, serangnya dari mana bocor bagaimana. Maka yang diberangus dulu adalah Syiah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kita sulit sekarang berjuang dengan tulus. Kenapa ya? Karena di dalamnya banyak orang-orang yang cari fulus. Begitu. Akhirnya kita sulit sekali berjuang sekarang. Gimana nih perjuangan sekarang? Ya Allah ya Rabb. Nah begitulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia berantas itu, dia sikat dulu itu. Akhirnya apa?
udah nggak ada orang munafik di tengah-tengah umat Islam, mulai dia susun serangan. Maka 1187 dia dengan pasukannya berhasil menembus dengan damai, tenang. Bahkan Sultan Salahuddin, antum nonton dong filmnya itu. Apa nama judul filmnya? Kingdom of Heaven. Dapat Quran.